Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, bersama kita bersekutu kembali dalam rangka menghayati kasih Tuhan melalui peristiwa kesengsaraan Tuhan pada masa Prapaskah tahun 2021. Bersama mari kita mulai persekutuan doa kita yang kelima ini dengan kita bersama mengambil saat teduh sejenak. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 60, bait yang pertama dan bait yang kedua. Hai makhluk alam semesta. Hai makhluk alam semesta, Tuhan namamu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, candra kartika cemerlang, puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Angin yang hebat menderu, awan berarak dan mendung. Haleluya, haleluya. Awan cuaca yang cerah, musim penghujan marilah, puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh bersekutu kembali meskipun melalui media YouTube online. Tuhan Allah yang maha baik, sekalipun kami tidak bertemu di dalam persekutuan ini, namun kami percaya kasih Tuhan mempersekutukan kami. Roh Tuhan senantiasa ada pada kami, sehingga kami senantiasa tetap boleh bersekutu bersama-sama meskipun tidak saling bertemu. Tuhan Allah yang maha baik, pada persekutuan doa di malam hari ini bersama-sama,
kami akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan urapi pula dengan kuasa Roh Kudus-Mu pula, sehingga apa yang disampaikan semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 144B, bait pertama dan bait yang kedua, Suara Yesus ku dengar. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama mari kita mendengarkan, membaca firman Tuhan, terambil dari Injil Yohanes pasal 19, ayat 28 dan ayat 29. Yohanes 19 ayat 28 dan ayat 29 demikian firman Tuhan. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam
pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Demikian firman Tuhan, berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan ini dan senantiasa memelihara dalam hati dan hidup kita. Hosiana. Bersama kita merenungkan firman Tuhan dan judul renungan kita pada malam hari ini, Aku haus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua merasakan betapa tidak enaknya berada dalam kondisi kehausan atau dahaga. Dalam banyak pengalaman, menahan haus itu kabarnya lebih sulit ketimbang menahan lapar. Sudah jelas bahwa dahaga, haus akan membuat metabolisme tubuh kita tidak akan berfungsi dengan baik. Hal itu tentu akan berdampak pada kinerja otak. Dan akibatnya pikiran, perasaan kita pun akan terganggu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus pun kehausan. Ia tercekik dahaga di atas kayu salib. Kita bisa membayangkan betapa menderitanya. Apakah kehausan Yesus adalah kehausan yang biasa? Tentu bisa dipahami mengapa Yesus kehausan. Karena sekian jam tenaganya terkuras. Berjalan begitu jauh dengan memanggul salib, disiksa, kepanasan dan lain sebagainya. Belum lagi derita psikologis yang dirasakan. Hal ini ingin menampilkan sisi kemanusiawian Yesus yang menderita sedemikian rupa. Teriakan Yesus, "Aku haus," adalah teriakan yang oleh penulis Injil Yohanes ini ditempatkan sebagai pengingat akan teriakan Daud ketika berada dalam kesesakan. Teriakan Daud itu muncul di dalam Mazmur 69 ayat yang ke-22. Dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Demikianlah Yesus di dalam narasi Yohanes juga diberi minum anggur asam. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penafsir teolog Rab Wilson menyebut bahwa anggur asam dengan istilah cuka anggur yang dibuat dengan reaksi bakteri asam asetat pada alkohol. Kala itu anggur asam ini adalah minuman murahan yang biasa dibawa sebagai bekal para prajurit ketika berperang. Minuman ini lebih cepat melegakan dahaga dibanding dengan minuman-minuman yang lain. Terlebih, cuka anggur ini tidak menimbulkan kemabuan. Nah, dengan menghadirkan kembali narasi Mazmur 69, nampaknya Yohanes ingin menekankan aspek kesesakan yang dialami oleh Yesus pada waktu itu. Teriakan pemazmur maupun teriakan Yesus dapat pula menjadi teriakan kita semua yang hidup di dalam kesesakan. Nah, saudara-saudara
setidaknya ada dua hal yang dapat kita refleksikan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah berteriak dalam kesesakan. Semua orang berhak meneriakkan isi hatinya di tengah-tengah kesesakan yang dirasakan. Perasaan yang diungkapkan dapat menghadirkan kelegaan. Ya, meskipun sejenak. Teriakan itu dapat saja berupa curhat, ya, curahan hati kita kepada orang lain yang tentu kita percaya. Dengan menyuarakan perasaan yang ada dalam kehidupan, dalam hati kita, kita akan dapat memperoleh empati dari orang lain. Hal ini pun tentu akan menolong kita untuk mengingat teriakan-teriakan orang lain juga yang ada di sekitar kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, barangkali teriakan mereka sangat keras. Barangkali teriakan mereka lirih. Barangkali bukan dengan kata-kata verbal. Barangkali bahkan sunyi karena terbungkam. Nah, bersama-sama kita diajak untuk peka mendengarkan teriakan mereka yang ada di dalam kesesakan. Itulah yang bisa kita refleksikan. Yang kedua, melepas dahaga. Kita diajak untuk menghayati bahwa Allah berkarya melepaskan dahaga kita. Allah memiliki banyak cara untuk itu. Ketika Yesus dahaga, ada prajurit yang memberinya anggur asam. Pun demikian, Yesus tetap menjalani penyaliban. Yesus menghadapi kenyataan. Kita pun semestinya harus demikian. Nah, oleh karena itu, berharap pada berkat Allah yang melepaskan dahaga kita, tentu bukan berarti lalu lepas dari tanggung jawab. Bukan berarti lalu kenyataan hidup akan berjalan sesuai dengan keinginan kita. Bukan demikian. Kita perlu terus memperjuangkan kehidupan ini. Meski terkadang kita harus mengalami kesesakan. Dalam setiap keadaan, percayalah bahwa Allah selalu mendengar teriakan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saat teduh untuk kita sejenak merenungkan firman Tuhan ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja, bahwa kita akan menerima sakramen perjamuan sebagai sarana untuk memelihara iman kita. Sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud. Yang pertama, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus. Menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan
bagi manusia. Yang kedua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Yang ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan kepada perjamuan sempurna di sorga sebagai wujud kesempurnaan keselamatan. Dan yang keempat, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri kita dengan baik untuk menyambut sakramen perjamuan dengan menguji diri dan bertanya pada diri kita masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita sebagai anak-anak Tuhan sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita telah berdosa? Yang kedua, apakah kita sebagai anak-anak Tuhan sungguh-sungguh mencintai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, serta mencintai sesama kita? Yang ketiga, apakah kita sebagai anak-anak Tuhan sungguh-sungguh mau belajar untuk setia dan taat kepada firman Tuhan? Dan yang keempat, apakah kita sebagai anak-anak Tuhan sungguh-sungguh mau bersyukur untuk semua anugerah Tuhan? Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosa-dosanya serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Bersama-sama mari kita mengambil saat teduh untuk kita merenungkan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai penguji hati dan kehidupan kita. Saat teduh untuk kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang sudah bersama-sama kita ungkapkan pengakuan kita kepada Tuhan, biarlah itu menjadi kekuatan, kemampuan, dan sekaligus kebahagiaan kita di dalam kita menerima sakramen perjamuan. Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, bersama-sama mari kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita atas berkat yang senantiasa kita terima, kita nikmati di dalam kehidupan kita. Bersama kita mengaturkan persembahan, kita nyanyikan Kidung Jemaat 375 dua kali. Saya mau ikut Yesus. Saya
dalam dunia. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Bersama-sama mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur bersama pada saat ini kami boleh merenungkan sejenak firman Tuhan, yang itu semua tentu mengingatkan kepada kami akan kasih Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Meskipun kami di dalam penderitaan, di dalam kesesakan, kami percaya teriakan minta tolong pada Tuhan, Tuhan akan memampukan kami, Tuhan akan menolong kami untuk dapat menghadapi setiap persoalan hidup kami, memberikan kelegaan di dalam hidup ini. Tuhan Allah yang maha baik, kami terus memohon agar kehidupan kami ketika kami boleh meneriakkan segala pergumulan hidup ini melalui doa-doa kami. Kiranya Tuhan berkenan mendengar, Tuhan berkenan memampukan, menolong, serta Tuhan berkenan melawat kami, memberikan kekuatan dalam kehidupan ini sehingga apapun yang kami hadapi, apapun yang kami rasakan di dalam kehidupan ini, sungguh dapat kami nikmati sebagai berkat Tuhan di dalam hidup ini. Tuhan Allah yang maha kasih, demikian kami memohon kiranya persekutuan kami senantiasa boleh menjadi kekuatan di dalam kami meneriakkan kesesakan, pergumulan yang kami hadapi. Agar dengan demikian melalui persekutuan kami boleh dikuatkan satu dengan yang lain. Dan biarlah Tuhan senantiasa memampukan kami untuk kami terus bersekutu di dalam doa, di dalam perjumpaan, di dalam persekutuan-persekutuan yang ada. Meskipun sampai saat ini kami belum bisa bersekutu secara fisik, namun sarana yang telah Tuhan sediakan untuk kami dapat bersekutu secara online. Ini semua tentu akan bermanfaat untuk kehidupan iman percaya kami kepada Tuhan. Karena kami senantiasa diingatkan, kami senantiasa dibangun iman pengharapan kami kepada Tuhan Allah saja. Tuhan Allah yang maha baik, bersama-sama kami pada saat ini mengaturkan persembahan kepada Tuhan sebagai wujud syukur kami atas berkat yang senantiasa melimpah atas kehidupan kami. Kiranya Tuhan memberkati, menyucikan persembahan kami, sehingga itu semua boleh kami manfaatkan untuk pekerjaan pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan melalui kehidupan bersama kami di kelompok kami masing-masing. Demikian pula di jemaat Tuhan, khususnya GKJ Temanggung ini. Tuhan Allah yang maha baik, demikian kami serahkan seluruh pengharapan dalam kehidupan kami ini hanya di dalam berkat dan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bersama mari kita akhiri persekutuan kita pada malam hari ini. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 372, bait yang pertama dan bait yang ketiga. Inginkah kau ikut Tuhan?
kasih karunia Tuhan Yesus Kristus melalui penderitaannya di kayu salib, kasih Allah yang berkenan mengutus putranya ke dunia ini, dan persekutuan Roh Kudus yang membuat saudara mampu hidup dan mati bersama Dia, senantiasa akan menyertai saudara sampai selama-lamanya. Amin.